siluman apa yang Anda lihat? Nggak tahu itu seperti buaya atau kadal ya. Dia bersisik, warnanya itu antara coklat, kuning, hijau gitu. Ada buntutnya, tapi tingginya seperti pemain basket, sekitar agak-agak lebih besar dari manusia. Dia posisi ini, saya jembatan sini nih. Ya. Dia posisinya ada di seberang sini. Ini kan Bengawan Solo nih, di seberang sini. Tapi dia langsung nengok begitu. Saya kayak merasa kayak ada energi yang datang mungkin kan. Dia nengok dan setelah itu di dekat-dekat mereka itu, di dekat yang satu ini ada banyak, sekitar ada beberapa makhluk ya, dari air tuh matanya yang saya lihat, mata merah, mata kuning, ada di bawah air itu, yang air yang harusnya ke arah sini. Ya. Langsung di hati saya ada yang, di dalam hati saya ada yang bilang mundur. Saya mundur. Di antara angin itu saya mundur, keluar dari lintasan jembatan itu clear, tetap hujan, nggak ada angin. Oke. Paginya saya datang lagi. Keesokan harinya Anda datang lagi? Iya. Anda mencari tahu lebih lanjut? Pengen tahu, pengen agak nantang. Oke. Kemudian apa yang Anda alami di hari keesokan harinya itu? Kosong. Anda tidak melihat? Nggak melihat, tapi saya ngeledek Oke. dengan bacaan. Oke. Setelah itu? Setelah itu, iya, saya pulang. Saya pulang, tapi saya selalu terngiang-ngiang sama sosok makhluk itu. Oke. Baik. Anda juga sudah mengirimkan video sambil saya menunggu gambar dari Ervan. Mungkin kita akan sama-sama. Oke. Nah, semalam Anies datang. Anies malam datang sebentaran, tapi ada kendala. Sekarang Anies datang lagi. Kita lihat. Pak Solo. Area situ ya. Oke. Nah, itu yang berdiri satu. Selebihnya ada di bawah. Mata doang itu. Pengawas Solo. Baik. Jadi ini adalah video yang Anda buat di keesokan harinya. Tapi pas tidur malam itu saya kayak penasaran, nafsu. Gua balas nih. Malam boleh kalah gua. Jadi orang yang bisa lihat ya? Aneh sih nggak bisa ngeliat. Tapi sering lihat. Kalau indigo itu kan, misalnya Tasya nanya, di situ ada apa? Pasti tahu kalau indigo. Oke. Kalau Ani nggak, tapi Ani ya nggak kehitung. Pernah lihat noni Belanda, pernah lihat kakek-kakek terbang, pernah lihat Jadi di waktu tertentu bisa lihat. Bisa melihat. Di waktu tertentu mungkin kalau mereka mau melihatkan. Oke, jadi bukan dalam kondisi yang selalu bisa melihat keberadaan mereka, Iya. tapi beberapa kali Anda melihat keberadaan mereka. Oke. Dari Erik. ilmu. Nah itu dia, itu Belajar. saya mau nanya. Anda pernah belajar ya? Ya, itu ya saya suka iseng-iseng baca dari yang YouTube itu, suka saya praktekin gitu yang tadi Apa? ada, ya itu mantra milik seorang paranormal terkenal, saya nggak enak bacanya. Anda kemudian mengatakan Anda membaca mantra dan segala apa yang kemudian. Oke. Ervan. Iya. Udah stop ya yang ada di sini ya. Boleh diperlihatkan gambar dulu. Ini gambar sosok di Bengawan Solo yang tadi Iya. kamu sudah selesaikan gambar. Boleh diperlihatkan ke kamera. Ini sosok yang tadi ada di Bengawan Solo yang Mas Eri katakan. Kalau dari yang saya lihat sih dia ada sosok laki-laki dengan badan yang kekar dan dia punya mahkota dan badan separuh tuh seperti buaya. Oke. Siluman setengah manusia setengah buaya artinya ya. Sebenarnya ya. Ya, dan mungkin kalau Mas Erik gimana, dia agak kesal. Oke, dengan rasa emosional atau marah. Oke, karena terutama dengan Mas. Soalnya kamu suka nantang sih. Ya. Oh, iya betul. Oke, Mas Erik. Masya kalau sedikit terawang bisa nggak? Atau Apa? kamu bisa terawang dari Erik ini sendiri sebenarnya? Kondisinya seperti apa? Ya aku lihat aja sih dari sini ya. Ya, oke. Ya. Apa? Oh, saya menangkap sesuatu. Oke. Oke. Sosok macan. Langsung aja apa? Jadi gini, Pegangan lagi. sosok ini Mas Erik secara nggak sadar mengakhiri kepribadian Mas Erik. Apa itu, Pak? Kenapa? Agresif. Bukan. Sangkut. Sosok ini mengambil kepribadiannya Mas Erik apa coba? Agak sombong kali ya. Itu terutama jadi gini, sombongnya bukan ke orang, Itu dari mana? itu dari kakek. Macam itu, dari kakek leluhur itu. Oke. Jadi kalau sombong itu bukan ke orang. Jadi misalnya ada nih tempat angker, orang sering digangguin. Oh, Ani datang nih. Ya isengin aja yang tempat itu supaya dia nggak
nggak ganggu orang. Maksudnya senang bikin kayak gobrak-gabrik. Ya, maksudnya wah ini ada misalnya kayak ada apa yang makhluk ini iseng nih sama orang. Dia suka datang main. Ya. Mau ibaratnya zaman Tapi tanpa Anda sadari sebenarnya itu adalah ketontarkan. iya Kesombongan. memang benar. Anda merasa bahwa Anda, saya punya pelindung. Saya punya garis keturunan menjaga saya. Ngomongin macan Mas Erik bisa paham. Kalau panggil gimana ya, suka sering nyium sama sering dengar, sama kalau dia datang tuh datang ada sih sebetulnya di saya. Ada mau ya? dipanggil, mau dipanggil ada. Oh nempel ya. Oke, ikut. Ya. Aku coba pakainya. Ya. Ada? Setahu saya dia ada di badan saya, Dit. Nggak ada, dia nggak ada di badan kamu. Tapi sebenarnya enggak. Alicia, ada yang mau ditanyakan tuh? Sebenarnya saya melihat Alicia sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ditanyakan. Ada rasa penasaran. Kan karena bingung aja Oke. sih, kayak baca mantra-mantra Iya. juga. Terus hodamnya merasa ada tapi ternyata nggak ada gitu. Ada tapi Ada, tapi tidak Iya, nggak lekat. nempel gitu, Iya. nggak melekat gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dirasain? Apa cuma karena ego aja kali ya, karena merasa punya ini itu jadi kayak bisa wah semua hal dan segala macam. Dikit. Kalau saya boleh menambahkan ya, tadi Mas Erik bilang macam putih. Ya. Kalau yang saya lihat bukan putih tapi hitam. Kalau putih biasanya itu bijak. Mas Erik ini tinggal nunggu apesnya doang. Tinggal nunggu apesnya doang. Ya mungkin dari saran dari saya untuk lebih berhati-hati. Oke. Karena dari segala sosok yang Mas Erik isengin ini, mereka ngincar dan tinggal nunggu apesnya doang. Lebih waspada, lebih mawas diri, lebih jaga. Ya, lebih mencoba pergunakan untuk hal-hal yang putih. Alhamdulillah Oke. sih Ya. seperti itu. Saat ini, itu yang Anda yakini. Semoga kedepannya pun akan tetap seperti itu. Makanya selalu diingatkan, selalu mawas diri, waspada. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya, amin. Oke. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol. Oh bisa, Oke. tentu. Mas Erik, sekali lagi terima kasih banyak atas Iya. waktunya bergabung di Medium malam ini. Oh sama-sama, terima kasih juga. Saya akan bicara Mas Erik untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Oke. Mas Erik. Makasih. Terima kasih Mas Erik. Baik, Oke, Ya, makasih. terima kasih. baik silakan. Sebenarnya menarik obrolan kita dengan Erik pada malam hari ini ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka tidak sadar dan sadar akan apa yang kita lakukan dan ternyata bisa berefek. Tapi bagaimanapun juga teman misteri, saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Mansur yang akan bergabung bersama kita malam ini. Baik, selamat malam Mansur, silakan untuk duduk. Mazhur, pengemudi ojek, sosok misterius dalam boneka. Silakan duduk. Oke, Mansur, Mazhur, Masur, Mazhur. Mazhur. Oke, baik, Mazhur. Oke, Mazhur. Mungkin bisa diceritakan, selain tentunya juga memang sudah mengirimkan foto seperti tadi ya, kepada tim medium. Pengalaman Anda dengan dunia mistis, saya akan persilakan langsung untuk membagikannya kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi suatu hari itu kita main ke rumah teman gitu. Oke. Kita main ya, malam-malam itu jam 12 kita main ke rumah teman. Terus teman itu dia punya salon kecantikan itu. Oke. Terus di ruang salon itu ada etalase kaca itu kan. Terus paling atas sendiri itu ada boneka. Itu boneka apa itu, Jack? Teman saya itu namanya Bang Jack. Oh itu boneka anak saya. Saya begitu ngeliat, loh itu boneka ada hantunya, saya bilang gitu. Ah yang benar kata teman saya. Iya buang aja itu Bang Jack bonekanya. Jangan, ini boneka anak saya katanya. Terus saya bilang gini, kalau
Bang Jack, sayang anak atau sayang boneka? Oke. Kalau sayang anak, buang bonekanya itu. Ya nanti saya bilang ke anak saya dulu, bonekanya itu dari keramik. Oke. Boneka keramik, rambutnya itu rambut yang kakinya keramik, tangannya ya. keramik, difoto lah. Dicepret gini, cepret. Duh, kaget, hasilnya senyum. Padahal tuh bonekanya nggak kebuka ya. Boneka keramik, keras banget, nggak ada mulutnya. Begitu Oke. difoto, hasilnya ada giginya, senyum. Oke. Tasya, sebuah boneka kadang-kadang bisa menyimpan energi Iya. keberadaan makhluk tak kasat mata ya memang ya. Iya, boneka, patung, Iya. yang berbentuk gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kan sempat juga tren spiritual ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tren seperti itu pun juga bagaimanapun juga ketika memang mungkin ketika kita menganggap memang ada isinya dan kemudian kita berikan makan itu apa yang ada dulu besar ketika ada isi ya. Aku mau nanya sih, Mas Sur nih bawa boneka kenapa? Kalau tadi itu Kalau saya lebih tertariknya sebenarnya apa yang di bawah boneka itu? Oh iya ada di bawah. Apa tadi? kalau ini cuma batu-batu koleksi saya. Batu-batu. Cincin. Boleh dilihat? Ini nyari, ceritanya batu. Apa ini Ini dapetnya batu dari mana? akik cincin atau apa? Enggak, dapat banyak dikasih teman juga, ada yang banyak dikasih teman. Seneng aja. Oke, tujuan Anda ya oke, membawa boneka mungkin ya biar ada korelasinya dengan cerita yang Anda sampaikan. Bawa batu buat apa, Mas? Boleh dibuka nggak, Mas? Boleh. Bawa batu buat apa, Mas? Ya, Ke sini. Tujuannya apa? Maksudnya apa? ya apa biar Pengen tahu? mungkin ini acara Tasya bisa misteri, lihat, mungkin oke. ada tim yang bisa apa. Oke, jadi pengen lihat batunya ada isinya atau enggak. Oke, Tasya sambil melihat mungkin nggak ada salahnya. Ervan, kita perlihatkan hasil gambar dari Ervan dari foto yang dikirimkan ke kamera sehingga teman misteri di rumah bisa melihat ini adalah sosok. Artinya memang ada sosok yang mengisi boneka tersebut ya? Iya, dan sosok ini mungkin kalau dilihat secara fisik boneka kan lucu. Ya. Sebenarnya yang memang ngisi itu kayak menjijikan sih kalau dilihat. Oke. Jadi memang sosok boneka yang tadi diceritakan itu memang ada sosok yang mungkin lebih bisa dideskripsikan apakah mukanya hancur atau bentuk badan seperti apa? Mungkin dia berbadan fisik seperti usia anak 5-7 tahun tapi dengan muka tua dan matanya itu melotot dan lidahnya itu panjang gitu. Baik. Oke, jadi itu adalah sosok yang sebenarnya mendiami boneka tersebut. Aku mau nanya ini, kalau batu-batu ini dapetnya dari mana, Mas? Yang putih sama hijau ya? Kasih temen. Dikasih teman. Oke, kalau ini ada isinya. Tahu nggak ada isinya? Nggak tahu. Ini ada isinya. Ini isinya perempuan. Energinya? Baik sih. Nggak negatif, nggak Oke. perempuan cantik. Gitu. Tapi kalau yang ini, yang hijau ini agak negatif nih. Ini Virus. apa? Virus. Virus. Ya, kalau yang ini dia lebih agresif. Mungkin Ervan kalau lihat isinya ya nih agak kayak binatang tapi orang juga. Setengah. Iya, setengah-setengah binatang. Jadi ada cakarnya memang. Cakarnya panjang. Oke. Kadang-kadang kita suka menerima barang yang ternyata malah bisa berdampak pada kita gitu loh. Kita semudah itu untuk menerima itu gitu. Tapi tujuannya apa ya buat ngasih gitu? Kalau memang ada isinya, nggak mungkin yang ngasih nggak tahu. Ya, pernah menanyakan nggak? Enggak. Kan kita emang hobi. Emang hobi. Ya koleksi. mungkin juga sebenarnya yang ngasih pun nggak sadar Nggak itu ada tahu isinya. juga ya. Bisa saja. Bisa jadi gitu loh. Tapi ya memang itu kadang-kadang ya kita serba salah ya. Kita ya menghargai pemberian orang lain. Tapi di satu sisi untung bisa dibilang yang putih tadi perempuan tapi baik lah ya Baik, energinya. ya, Seperti yang hijau ini energi yang negatif, agresif Iya, iya. lah. Lebih tepatnya agresif. Gitu loh. Itu Tapi yang harus diperhatikan. untungnya tidak bersinggungan langsung sama Mas Sur ini. Jadi mungkin kalau dipakai kali ya. Ya jadi akan berbeda bersinggungan. Iya. karakternya. Karena masih dalam bentuk batu lepasan Iya, kan, iya. belum dalam bentuk batu cincinnya. Gitu. Cuman ada dua Oh batu. ini coba. Apa nih? Kalau ini dari siapa lagi nih?
Dari Pak Ustadz itu. Ada di Pak Ustadz. Oke, sambil mungkin dicek. Ini boneka. Nah kalau ini jadi tadi pagi mau berangkat sini, pas buka pintu itu tiba-tiba ini ada di bawah itu. Apa? Oke. Oke, tenang semuanya, tenang. Tenang. Nggak apa-apa. Baca. Ini audio nggak enak ya. Oke, tenang dulu. Oh, malah Dari tadi ya ini. ini. Terus apa ini? Ya ini tadi yang diomong Tasya. Sosok yang bentuknya mirip monster dan mulut vertikal. Ini yang isi hijau tadi. Iya, yang di batu. Oke. Ini adalah tadi satu sosok yang memang mengisi batu warna hijau. Tadi batu apa? Mas? Virus, Hah? virus. Virus ya, oke. Batu virus yang memang dimiliki. Sosoknya gimana? Tasya ini sebenarnya hanya memang menakutkan tapi tidak agresif tapi tidak seagresif itu atau gimana? Iya, jadi nggak. Kalau ke kita sih nggak, dia cuma nunjukin aja. Oke. Tapi sifatnya dia tuh sifat agresif. Jadi kalau misalnya mungkin ibaratnya dicoel dikit dipergunakan yang nggak bener, oh itu langsung dia. Langsung Untungnya memang ini masih dalam bentuk batu biasa aja ya, belum Iya, iya. dijadikan cincin ya sebenarnya ya oleh Mas Ur. Dan energinya cukup kuat juga. Tadi pas saya gambar sedikit oleng juga saya. Oke. Seperti ada kayak ngedorong gitu. Ada benturan ya energinya, baik. Ya boneka Iya. selesai Tadi pagi-pagi. pas mau berangkat ke sini, udah selesai mandi, terus mau keluar, mau ambil motor, tiba-tiba ini, aduh, apa ini? Boneka, jadi kan saya ada kucing-kucing, kalau tiap buka pintu pasti kucing minta makan. Saya selalu, juga ada kucing-kucing di sekitarnya. Aduh, ada boneka terus. Saya bawa ke studio, kan mungkin bisa dilihat apa ini maksud mungkin. Oke, baik. Sorry, memang- aku izin ke situ ya. Oh, oke. Oke, sebenarnya Tasya melihat ada satu energi di depan, oke. Mas Ur, ya, jujur ini. Tapi Anda sendiri maksudnya gini, kita kembali ke pengalaman Anda dari sosok boneka yang kemudian Anda temui gitu kan ya. Kala itu di rumah temen tadi Jack ya kalau nggak salah namanya. Jack, Oke, setelah itu bonekanya masih disimpan atau kemudian akhirnya? akhirnya Pak Jack gemes, dia mutilasi itu, bonekanya dia lepasi semua. Boleh lepasi. dipinjam sebentar, Mas? Oh. Kaniko boleh bantu nggak? Apa nih? Oke, ini Ini kali ya. Jadi ini kayaknya tuh ada energi yang nggak bagus kan aku pegang sini. oke, Aku mau coba karena kalau ada sesuatu pasti dia akan. aman. Oh, salah. Oke. Masih juga nggak tahu ya ini dari mana ya. Tahu tiba-tiba aja di nongol di keset itu. Oke. Kadang-kadang yang kayak gini tuh suka kejadian karena orang, ya mereka kan tahu ya kita arahnya tuh mau kemana. Ya. Nah mungkin ngeh gitu bahwa Mas Masur ini akan datang ke tempat yang memang akan ngomongin yang begini-begini. Oke. Dan sosoknya memang kita bahas sosok boneka, tapi entah kenapa dia akhirnya menyerupai boneka ya. Iya. Oke. Kenapa sih? Sosok apa? Maksudnya kenapa ya energi yang ada di sekitar dia artinya ya? Dari Mas Uni sendiri juga gitu kan ya? Ya, Iya, area rumah dan area apa? rumah, Ya iya. mungkin dia tanpa disadari memang sudah melakukan itu ya. Tapi kalau Mas Masurnya sendiri tuh dia nggak kenapa-napa ya, maksudnya energinya baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang aneh dengan dia. Tapi apakah yang punya boneka yang kayak dari keramik itu emang mengoleksi atau gimana? Katanya dia dikasih bosnya, mantan bosnya, udah dia simpan boneka itu 9 tahun. Jadi udah 9 tahun yang lalu, terus baru sekitar September itu kita main ke rumahnya, terus sekarang udah dimutilasi, badannya semuanya kita buang ke kali yang jauh,
kepalanya dia taruh di akuarium sama ikan cana. Cuman saya belum minta fotonya, ada nanti. Oke, jadi kondisinya memang akhirnya sudah di. Iya, akhirnya beneran dia takut. Oke, baik. Ya mungkin saja memang awalnya hanya boneka keramik, tapi akhirnya kemudian ada isian, kita juga tidak tahu. Tiap hari dipakai anaknya tidur, candaan gitu. Boneka itu tuh aku sering lihat memang boneka yang harusnya diisi oleh spirit. Iya. Jadi bukan boneka mainan itu sebenarnya. Dari Jepang. Secara bentuknya Jepang. Oke. Nah, sedikit mengaitkan dengan boneka. Tasya, boneka biasa pun kadang-kadang bisa menjadi tempat juga, medium juga buat mereka, keberadaan mereka. Jadi emang nggak boleh banyak boneka ya? Enggak juga, enggak. Dirawat? Tergantung, iya tergantung gitu. Ketika kita punya boneka tapi kita kerjaannya nyari-nyari sesuatu di luar, ya itu akan jadi rumah Dengan buat sendirinya dia. akan diisi. Tapi kalau boneka untuk anak main, mungkin ada kemungkinan ada yang masuk, tapi kemungkinannya kecil kalau memang nggak ada hubungannya dengan mistis-mistis ya. Berarti aman lah ya. Aman lah, dalam pengertian itu mungkin jadi. Ya. Oke. Dan ini sebenarnya cukup menarik juga karena memang tren dari spirit doll itu kan beberapa waktu lalu sempat booming juga. Tapi ada sedikit pertanyaan Tasya dan Ervan menanggapi boneka arwah lah ya waktu itu ya tadi. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika orang sudah tidak mau menyentuh itu ataupun memang kebetulan boneka itu ada terisi? Ya itu kan sama aja, kalau menurut aku ya itu sama aja kita kayak pelihara sesuatu gitu. Senang sama kunti, kita pelihara kunti, ini cuma beda ada medianya aja untuk datang masukin itu. Terus kalau orang yang piara spirit doll atau punya spirit doll itu, dia tahu nggak isinya apa. Orang kan taunya itu anak-anak, padahal sebenarnya banyak banget yang isinya tuh kuntilanak gitu, yang seperti itu. Cara ngelepasnya tuh kadang-kadang itu susah, apalagi kalau itu di dalamnya anak-anak, terikat loh sama kita. Itu kalau udah terikat udah susah. Kalau itu kuntilanak biasanya ya memang mesti orang yang mumpuni ya melepas itu gitu, atau cuma dengan perkataan dan niat kita itu juga. Oke. Tapi bagaimanapun juga mungkin tadi ada sedikit informasi juga bahwa kalau ketika kita membahas mengenai boneka-boneka yang terisi dengan arwah tertentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Dan begitu pun juga kalau tadi kita mendengarkan cerita dari medium 1, medium 2, ada satu mengenai kecongkakan, kesombongan yang harus kita hindari, sedangkan juga Mas Hur sebenarnya dari batunya malah kita tangkap juga jangan sembarangan untuk menerima barang-barang pemberian, ya kan ya. Tapi bagaimanapun Mas Hur, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di medium malam ini. Saya akan mempersilahkan Terima untuk kasih. kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Oke. Mas Hur. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya. Baiklah, kalau begitu, Alessia, silakan. Ervan, Anda silakan dulu. Kasha kok, bisa kok. Dikocok? Iya. Kalau pengen stop aja. Yang akan dibacakan secara general umum aja ya. Iya, general aja ya. Ini ambil 3. Bagus. Ini yang pertama, ini ke kerjaan ya, ini keuangan gitu. Ini aman-aman banget, bahkan bisa buat memberi orang gitu. Jadi nggak kekurangan lah gitu ya ibaratnya. Terus banyak banget kerjaan yang akan datang di tahun ini. Udah bisa ibaratnya tuh bisa milih mau apa enggak gitu. Bukan kepepet. Nah, terus yang terakhir, karena tadi berhubungan dengan kerjaan yang banyak datang, jangan sampai lupa melancipkan apa yang kita udah punya gitu. Jadi jangan sampai tumpul nih kemampuannya gitu. Harus tetap diasah terus gitu. Jadi secara garis besar tahun 2023 ini, terutama untuk berhubungan dengan pekerjaan, karir dan rezeki, bisa dikatakan Alessia memang akan mempunyai banyak kesempatan. Tapi bagaimanapun juga jangan lupa untuk mengasah kemampuan diri agar menjadi lebih baik lagi ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak ke 30 panelis yang sudah bergabung bersama kita. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Alessia, terima kasih banyak. Sama-sama.
atas waktunya dan juga kesediaannya untuk bergabung di Medium malam ini. Dan yang pastinya juga untuk para pemirsa di rumah, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.